Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'd. Pertama, marilah kita senantiasa membaca syukur biqauli alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah di bulan puasa Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tidak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya selalu kita teladani, kita contoh baik perilaku, perkataan, dan perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang sangat kita harapkan adalah syafaatnya atau pertolongannya di yaumil akhir kelak. Pemirsa ngaji bareng Keluaran Lubir yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki beberapa hari di bulan Ramadan. Tentunya peningkatan kualitas ibadah kita harus semakin meningkat. Kuantitasnya pun tentunya juga harus kita tingkatkan. Perbanyaklah amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan. Terutama ada salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan, yaitu sedekah. Di mana sedekah ini adalah sesuatu yang kita berikan, baik barang ataupun jasa, kepada orang lain karena Allah. Keutamaan sedekah ini sangat banyak. Di antaranya, sedekah akan dilipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan. Syekh Ibrahim Al-Baijuri dalam kitabnya Juz 1 cetakan kedua halaman 562 mengatakan bahwa sedekah di bulan Ramadan ini dilipat gandakan beberapa kali lipat dibandingkan sedekah di bulan-bulan yang lain. Ini menunjukkan betapa tingginya nilai sedekah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Sedekah ini tidak hanya dianjurkan di bulan Ramadan, tetapi juga dianjurkan di bulan-bulan yang lain atau di hari-hari yang lain. Tetapi ketika kita sedekah di bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakan pahala kita. Meskipun di bulan yang lain Allah akan berinya kebaikan atau pahala, tetapi di bulan Ramadan pahala dari sedekah ini dilipat gandakan beberapa kali lipat. Pemirsa yang berbahagia, yang kedua, keutamaan sedekah. Sedekah adalah ibadah yang utama menurut Rasulullah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasi, ya Rasulullah, afdhalu shadaqatu wa kana afdhalu la yakunu fi Ramadan. Anas radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling tinggi atau paling utama nilainya? Qala wala yakunu fi Ramadan. Rasulullah menjawab, bersedekah di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi Rasulullah dilakukan pada saat bulan Ramadan. Kedermawanan Rasulullah ini juga disaksikan
oleh para sahabat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Artinya Rasulullah adalah orang yang paling dermawan di antara manusia yang lain. Dan beliau lebih dermawan lagi ketika datang bulan Ramadan. Pemirsa yang berbahagia, tentunya kita tidak akan bisa melewati bulan-bulan ini untuk tidak bersedekah sebanyak-banyaknya. Apapun itu bentuknya, baik kecil ataupun besar, sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang ketiga, keutamaan sedekah di bulan Ramadan adalah akan mempererat hubungan antara si kaya dan si miskin. Memberi dengan yang diberi tentunya akan memberikan makna yang lebih terhadap hati masing-masing. Yang memberi karena kelebihan atau kemurahan hatinya memberi kepada yang kurang mampu. Yang kurang mampu pun pasti akan menerima dengan hati lapang. Karena bagaimanapun apa yang diberikan itu akan bernilai manfaat bagi dirinya. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan sedekah adalah akan menghapus dosa-dosa kita. Dosa yang kita lakukan, yang dirasakan atau tidak dirasakan, yang dirasa atau tidak, tentunya kita sebagai manusia pasti akan banyak memiliki dosa. Kesempatan bersedekah di bulan Ramadan ini menjadi ajang bagi kita untuk senantiasa berharap agar dosa-dosa yang kita lakukan bisa dihapus di bulan ini. Pemirsa yang berbahagia, selanjutnya sedekah di bulan Ramadan akan memberikan pertolongan besok di hari kiamat. Hari kiamat adalah hari di mana kita dihadapkan kepada Allah dengan segala bentuk pertanggungjawaban kita selama kita melaksanakan kehidupannya di dunia. Baik hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan sesama manusia. Di hadapan Allah kelak, kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Dosa yang kita bawa, amalan baik yang kita bawa akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tentunya kita berharap sekali ketika kita menghadapi pengadilan Allah kelak, kita telah dihapus segala dosa-dosanya dan kita termasuk golongan orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah. Untuk itu pemirsa sekalian, marilah kita berusaha sebaik mungkin memanfaatkan waktu yang sebaik mungkin pada bulan Ramadan ini untuk banyak beribadah, untuk banyak berdoa kepada Allah, beristighfar, berzikir kepada Allah, dan terutama kita senantiasa untuk bisa bersedekah seberapapun nilai sedekah yang kita berikan. Tetapi yang terpenting bagi kita adalah niat yang tulus karena Allah, menghormati bulan Ramadan, memanfaatkan momen bulan Ramadan ini untuk bersedekah sebaik mungkin, sebanyak mungkin, seikhlas mungkin. Pemirsa yang berbahagia, di samping sedekah dapat menghapus dosa-dosa kita, tentunya masih banyak lagi amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan yang dapat menghapus dosa. Di antaranya adalah kita bisa melaksanakan sholat malam. Baik itu sholat tarawih. Man qoma Ramadhana imaman fahtisyaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa sholat malam di bulan Ramadan juga dapat menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Atau mungkin kita bisa memperbanyak ibadah-ibadah sholat malam yang lain. Seperti misalnya tahajud. Tahajud yang kita lakukan, yang biasa kita lakukan, kita bisa laksanakan pada bulan Ramadan ini dengan penuh kehusyuan, penuh keseriusan, sehingga apa yang kita lakukan benar-benar dinilai ibadah oleh Allah, dan ibadah kita atau sholat tahajud kita benar-benar mampu menghapus dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Selanjutnya, membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah yang mampu memberikan pertolongan kita di hari kiamat. Tentunya banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini
sangat baik bagi kita. Kita biasa melaksanakan puasa Ramadan di bulan-bulan yang lain, tetapi pada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh ampunan ini, kita manfaatkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, baik di waktu petang maupun di waktu sore. Pemirsa, itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.